Langsung saja pick terakhir Arkeoshi. Oh, Loi. Ya, Loi juga punya poke damage sih di awal. Dengan dispersion. Ya, cuma yang menurut aku membuat Loi tidak masuk ke list aku ya. Apa tuh? Kan namanya juga kita caster ya, sotoy. So tahu. Iya. Itu dengan adanya positioning dia berdiri gitu loh. Oh, sama escape mechanism-nya gak sih? Ya, itu. Kayak dia harus membuka badannya segala macam, memberikan burst damage. Tapi kalau ngomongin burst all burst, jangan dilawan. Loi itu haram jadah. Apalagi sama Tilde di awal. Ya, itu dia. Dan tentunya ini kita bakal langsung saja saksikan The El Clasico. Di hari pertama MPL Invitational 2021. Siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya? Antara EVOS Legends atau Arkeoshi. Dan buat para Arki Kingdom dan juga EVOS fans, langsung ramaikan di kolom komentar. Di-share juga hashtag FIFA Roar. Karena walaupun kita harus bertanding, tapi kita tetap Indo Pride. Silakan Momochan. Wow, dan kali ini kita akan melihat siapakah yang akan mengamankan game pertama. Apakah Arkeoshi dan juga atau EVOS Legend. Jangan lupa untuk hashtagnya FIFA RQ dan hashtag EVOS Roar. Wow, menarik. Aku kira dari alisnya yang akan digunakan oleh Rhapsody di arah Godland loh. Karena Alis adalah salah satu hero yang dependent sekali dengan adanya item loh. Iya, tapi ternyata malah dimainkan sama anti-match. Oke. Tapi lihat dari seorang RKT bakal coba diganggu pergerakannya. Dan bahkan ada Albert di sana dengan Retribution memaksakan mendapatkan satu ball point dari Purple Buff. Rick terkena damage yang cukup besar depan. Meanwhile tidak ada Retribution. Albert akan coba untuk memasang ribut di depan sana, bahkan tas gak boleh pulang menjadi mainan. First blood didapatkan oleh Arkeoshi. Arkeoshi kehilangan satu buah Little Wonder, tapi mereka berhasil mendapatkan satu buah first blood. Ini yang udah kita bahas tadi. Di awal Arkeoshi mereka punya kekuatan poke damage yang benar-benar sakit banget dengan Matilda dan juga Loi. Dan ini membuat Tas sebagai jungler dari tim EVOS Legend tumbang pertama kali. Dan ini tentunya ada sedikit keterlambatan dari Tas sendiri ya mendapatkan levelnya nanti, Ji. Bukan hanya itu. Apa tuh? Yang paling krusial itu satu, Purple-nya. Dia butuh Purple untuk farming di arah jungle, untuk rotasi, untuk melakukan ganking, tapi ternyata nggak bisa. Jangan di depan sana ada PY dan juga Psycho yang mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends. Dari bottom lane, R7 dia bertemu dengan seorang Alice, yang dimana Alice hero scaling di early kali ini bakal dimenangkan oleh Esmeralda harusnya. Mencoba diganggu pergerakan dari Skylar, melakukan poking damage di top lane, membuat dari seorang Skylar fokus terhadap minion saja, Mojan. Iya, sementara kalau kita lihat kali ini dari Arkeoshi, Albert, Psycho. Dan kan kalau kita ngeliat Vinnya udah mulai melakukan rotasi lagi ke area mid. RKT bakal coba dikejar begitu saja. Albert masih punya Phantom Execution namun masih bisa mundur dari seorang Rek kali ini. Gak mau terlalu memaksakan di area mid nih ya, Oji. Oke, menuju ke arah turtle, objektif game ini dilakukan para pemain dari tim Arkeoshi. Melihat ada kesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle dan terbuka vision untuk seorang anti-match melakukan dive-in. Kalau anti-match melakukan dive-in sekalipun, kayaknya untuk di menit kedua seperti ini, anti-match agak sedikit rugi. Masih belum ini ya? Nggak ada mana, nggak punya lifesteal yang cukup kencang, nggak punya item yang cukup sakit untuk melakukan hisapan terhadap seorang pemain dari tim Arkeoshi. Iya, jangan terlalu terburu-buru tentunya, tapi Skylar di area atas kali ini udah mulai diaras dua pemain sekaligus Tas. Hampir aja, hanya memberikan poke damage aja, namun lagi dan lagi dari Tas dia nggak mau terlalu memaksakan, apalagi setelah dia tumbang pertama kali. Tentunya dia masih butuh level, masih butuh gold juga nih, Ji. Alright, dan bahkan bisa kita bilang dari tim Arkeoshi mereka agak sedikit kesulitan dari Skylar-nya. Bermasuk plan anti-match, clear minion dengan cukup cepat menjadi keunggulan dari seorang anti-match yang bisa melakukan rotasi. Lihat, anti-match langsung masuk ke arah boost, melakukan langsung ke arah depan karena apa? Dia pengen cutting lagi Momochan. Dia ingin mendapatkan satu buah cuttingisasi. Dengan Rhapsody di arah top lane sana, bakal coba diganggu pergerakannya. Masih ada Pillar Guard-Mur, masih ada satu buah kapsul dan bahkan gold buff diamankan seorang Albert. Iya, sementara mulai melakukan invasi ke area jungle-nya juga dari Albert. Kali ini harus berhati-hati karena dia sendirian aja. Dari Rex memang nggak punya emo bandit, namun Albert di sini dia masih bisa untuk mendapatkan sedikit jungle yang dimiliki oleh tim EVOS. Ada satu Circling Eagle connect kali ini. Tapi bahkan kalau kita ngeliat dari Alicia bakal coba dipukul mundur, sementara di sisi lain RKT bakal coba untuk nge-harus ke arah Albert. Tas mencoba untuk maju dengan Dance of Blade-nya dan bahkan tumpang dari seorang Albert kali ini. Sementara One
masih mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari Arki Hoshi dengan satu real world manipulation. World Manipulation membuat para pemain tim Arki Hoshi harus porak-porak dan bahkan Albert tertangkap begitu saja di depan sana. Damage yang mungkin salah kalkulasi dari seorang Albert langsung hilang di arah tengah. Bahkan para pemain dari tim EVOS mereka kali ini mulai menyusul dari segi gold ketertinggalan. Sama-sama 11.000, hanya berbeda peraknya saja. Dan Turtle kali ini yang akan sangat menentukan sekali kesenjangan dari sosialisasi kehidupan gold dari tim Arki dan juga EVOS Legends. Anti-Man masih perkasa dengan cutting ini yang dia lakukan. Dan bahkan PN bersama dengan RKT yang sudah bertemu di depan sana. Para pemain dari tim Arki Hoshi, mereka sudah mendengar ada sedikit poking damage terhadap Turtle dari tim EVOS Legends. Masih ada FPN di depan sana, membuka posisinya. Anti-Man sudah mendekat. 4 player dari tim EVOS Legends siap mengawal pergerakan dari seorang Tas. Albert is coming dari depan sana, tapi ternyata Psycho yang bakal coba terpotong oleh seorang Anti-Man. Albert tidak tinggal diam. Anti-Man akan menjadi pilihan, tapi di sisi depan sana Albert sudah terlalu jauh diving dan World Manipulation memberhentikan pergerakan dari Arki Hoshi. Dan invasinya bakal tercancel begitu saja. Satu poin diamankan. Psycho harus hilang. Rhapsody berhasil mendapatkan PN. 2 hilang dan mereka akan menjadi pilihan kedua. Sama-sama 2. Tapi keuntungan di tangan tim Arki karena apa? Lihat tasnya hilang Momochan. Dan bahkan lihat dari Skylar pun berhasil untuk ngedapetin turret di area bawah kali ini. Tas yang berhasil numbangin seorang Psycho, namun dia pun masih terkena damage dari seorang Psycho. Tapi si lain R7 masih cukup kuat tentunya berada di lini paling depan dan bahkan menumbangkan Rhapsody yang tadi numbangi seorang Finn. Wow. Rhapsody udah gak punya flicker lagi. Turtle diamankan. Keunggulan dari tim Arki bakal dengan 2000 gold dimiliki untuk kali ini. Psycho benar-benar dipotong oleh seorang Anti-Man. Apakah ini ada sedikit dendam dari sang mantan? Dendam sang mantan. Jeng. Oh keren, lanjut. Udah. Nanti mantan-mantan kamu nyaut, oke. Dan terkait kalau kita lihat dari Arki Hoshi, mereka lebih unggul dengan hampir 1,5 ke gold kali ini. Tapi ini pun kalau kita ngelihat memang sebenarnya ada aja trade yang selalu dilakukan sama EVOS. Permasalahannya Arki Hoshi mereka pun unggul di satu turret yang sudah dipegang. Yes, bakal lihat Anti-Man gak boleh pulang, maunya digoyang dan hilang. Begitu saja predict from Albert. Lihat dengan PTPC kesini langsung menghilangkan Anti-Man di belakang sana. Ting bukan bermain ting bukan biskuit. Dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Albert tidak punya Phantom Execution, apakah di depan sana dari RKT mereka tidak bisa langsung melakukan instant kill. Dia mencoba untuk melakukan rotasi dulu. Dari bottom lane ada Tas. Tas terperangkap, sandwich telah didapatkan. Tapi kali ini, sedikit miss dari seorang Psycho. Yang sayang sekali kalau kali ini World Collection telah dibuka. PN akan menjadi pilihan, tidak mau lebih. Tas memilih untuk dengan sabar terlebih dahulu. Iya, Tas kali ini yang tidak mau memaksakan timnya karena dia tahu ngelihat rotasi 4 pemain dari Arki Hoshi, dia langsung mundur begitu saja yang bahkan pindah ke area midnya. Kali ini Circling Eagle connect ke arah seorang RKT. RKT-nya bakal coba dikejar dengan ada CSP, namun nanti match mencoba untuk menahan, tapi Skylar-nya sebelum dia sampai ternyata sudah tumbang terlebih dahulu RKT. Meskipun kalau kita ngeliat Anti-Man sempat menahan beberapa pemain, tapi ternyata sepertinya damage dari Anti-Man masih belum cukup. Pulung gak tuh Oji? Buset, tua banget muka gua ya. Emang karena itu dia masih butuh scaling. Iya. Bahkan dari R7-nya sendiri, dia ganggu banget terkadang dari Tas. Ini Anti-Match butuh banget, salah satunya adalah waktu, Momochan. Iya. Anti-Match butuh waktu banget untuk bisa sustain dalam team fight. Anti-Match butuh banget waktu, dan di sini tugas staff untuk melakukan buying time. Dalam tim fight yang dia berikan, Momochan. Iya, tapi yang sudah kita bahas ini kalau ngebawa Alice ke match kali ini emang sebenarnya butuh waktu banget sih dari Alice sendiri. Dari itemnya dia baru ada Calamity Reaper untuk true damage dan bahkan ada satu Lightning Truncheon. Tapi itu belum cukup gitu loh dari seorang Anti-Man sendiri. Dan bahkan kali ini totalnya masih bisa diamankan oleh Arki Hoshi. Ditarik kali ini Finn-nya dengan Emo Bandit. Namun Finn sendirian Circling Eagle connect lagi dan lagi ke arah seorang One yang bakal ditabrak begitu saja. Tapi Finn-nya apakah langsung hilang nyawanya begitu saja. Sementara ada BKB cukup cepat datang kali ini dari seorang Skylar. Coba untuk menghentikan beberapa pemain dari EVOS, namun ternyata dari Tas dapatkan double kill begitu saja. One dengan Real Manipulation mencoba untuk menzoning beberapa pemain dari Arki Hoshi. Dan bahkan 2 harus hilang dari tim Arki Hoshi. Wow, 2 harus hilang. Psycho tertangkap begitu saja. RKT di depan sana membuat para pemain dari tim Arki Hoshi harus mundur sedikit. Tapi salah satu hero scalingnya Skylar ini akan bertemu dengan Anti-Match di late game nanti. Cuma kita bakal lihat dari segi KDA, Skylar lebih untung dengan 003, sedangkan dari Anti-Match 012 yang tadi dia sudah terpick off.
yang akan membuat dia agak sedikit butuh waktu lebih lama lagi untuk melakukan satu buah farmingan. Dan juga para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka masih belum dipecahkan dari segi turretnya yang membuat EVOS tertahan dari segi gold team, belum bisa melampauinya. Iya, makanya ini memang agak sedikit sulit juga ya. Tapi kali ini EVOS mereka udah mulai kelihatan juga damage dari tas sendiri. Sementara One lagi dan lagi nih, ini ngeri mau manipulation yang benar-benar mengganggu dan bahkan memperak-perandakan tim fight yang dimiliki oleh tim RRQ Hoshi. One yang bakal mencoba untuk dikejar kali ini oleh R7 dan bahkan RKT mencoba untuk menarikkan nama Vendit. Bakal coba dipukul mundur juga tentunya dengan dispersion dan juga rotation dari seorang Psycho. Sementara terlihat kali ini Albert mencoba untuk pushur ke arah seorang Ramsey, tapi ternyata masih bisa mundur dari beberapa pemain EVOS Legend. Bakal coba dibuka lagi nih dalam manipulationnya, tapi belum ada siapapun yang terculik Oji. Oke, L7 hampir saja melakukan cutting, tapi lihat, oh my god, Falling Star menemukan Polymosa. Mengagetkan para pemain dari tim EVOS Legends. Bahkan Psycho di depan sana, coba untuk bertahan kali ini dari Absoli, ternyata tidak bisa untuk melakukan lawan Sanity. Paya dikejar, tapi lah damage sudah diberikan sekali. Bogem Manaldos, satu kali Bogem, langsung dengan dua barang hilang dimiliki dari tim Anti-Mage kali ini. Itu sekali digeprek, hilang semua. Udah bukan geprek aja, Bogem. Bogem itu di Bogem Buset. ceker, langsung hilang dan bahkan Aldous, bukan sembarang Aldous kali ini. Wow, ini Aldous yang udah mulai populer ya sekarang ya. Udah pastinya menjadi ketakutan sendiri dan bahkan RKT kalau coba dikejar begitu saja di area mid-nya R7 Falling Star Moon tidak connect, namun cukup usaha dari RRQ Hoshi untuk memulangkan Rek ke area base-nya. Oji. Oke, Lord bakal coba dicolik terlebih dahulu oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Aldo standby on position. Dia bakal membuka semua para map dari tim Legends di mana mereka berada. Tapi ini hanyalah gating saja. Tarik ulur seperti hati para pria oleh para wanita. Ditarik ulur, tarik ulur saja memocah. Curhat ya Ojinya. Dan kali ini lihat formasi 4-1 yang dibawakan oleh tim RRQ Hoshi kali ini. Sementara Psycho tentunya dengan Lui-nya dispersion rotation ini sakit banget ke arah seorang REKT. Kalau kita lihat dari itemnya, Rek baru aja jadi ke arah Radiant Armor. Sementara kali ini tifannya apakah akan dibuka oleh tim RRQ Hoshi kali ini? Sementara Purple Buff udah mulai coba dikontes oleh beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Langsung ada satu, Albert yang langsung mengarah ke arah belakang intown terusnya. Connect dan bahkan lihat, One bakal coba dipukul mundur kali ini. Sementara beberapa pemain dari RRQ Hoshi mereka mau komitkah ke area low? Atau mereka mau coba untuk nge-zoning beberapa pemain dari EVOS yang lagi berada di area mid lane dan bahkan R7 udah mulai bersiap di area busnya. Oke, ternyata dipaksa begitu saja. Bad Persecution di atas. Coba untuk bertahan. Masih bisa. Tapi kehilangan RKT yang tandanya ada sebuah celah untuk Lord. Tadi harusnya Purple Buff itu, ya benar kan, akhirnya kelihatan. Karena tadi harusnya di tangan dari seorang Albert. Albert retributionnya cooldown, sedangkan Tas enggak. Iya. Dan hilang kan retributionnya. Tidak mungkin dengan ada retribution animasi yang terlihat tidak didapatkan oleh dari minimal kedua belah pihak itu. Iya. Dan ternyata untuk kali ini dari tim RRQ mereka masih belum melakukan poking terhadap Bapalot karena lihat R7 menang semua damage yang diberikan. Flicker bahkan harus digunakan oleh R7 untuk bertahan hidup. Tas is coming. Sekali ke arah belakang. Tas akan menjadi pilihan dan bahkan coba ditutup begitu saja hilang. Tasnya tapi di sisi lain Skylar Bogemnya hampir saja menemukan seorang One. Ternyata masih bisa bertahan di depan sana. Dan Falling Star on point. Dia belakang sana nggak bisa berbuat dan ting. Dari seorang Albert kabur dari jeratan sang EVOS Legends. Iya, dan bahkan R7-nya pun harus tumbang karena dia nggak punya Falling Star Moon lagi. Gak ada Guiding Wind juga tadi dari seorang Finian dan mau nggak mau kali ini dua ditukarkan satu. Kehilangan Tas di awal ini tentunya membuat EVOS Legends mereka kekurangan damage juga. Oke, Lord yang terhormat sudah mulai dicolek sedikit demi sedikit. Albert telah memberikan informasi RKT seorang diri tak ada yang menemani. Ini harus coba di cover, harus coba di follow up. I'm Vendetta tidak berhasil kenai siapapun, tapi ternyata Eagle-nya membuat track sedikit terhentikan dan bahkan Sanity akan berhasil diamankan. Now Retribution on point. Membuat tim RRQ masih mendapatkan bubble terhormat, tapi Albert tershutdown. Tas on point dan satu poin tambahan. Iya, sementara kalau kita lihat bakal mencoba untuk mengejar ke arah seorang Skylar, tapi ternyata Tas cukup hanya menumbangkan Albert saja, dia sudah puas. Dan bahkan kalau kita lihat Lordnya mulai masuk ke area atas dari tim EVOS Legends. Sementara EVOS Legends dia tahu ada peluang yang bisa diciptakan di area mid tentunya. Namun masih bisa ditahan kali ini RKT berada di paling depan, bakal coba dikejar begitu saja. Finn bakal coba untuk menahan dan bahkan RKT-nya harus hilang begitu saja. Nggak ngedapetin turret di area mid. EVOS Legends kehilangan initiator di area depannya, Pak. Oke, bahkan dari top lane sana Lordnya benar-benar dikawal abis sama seorang Anti-Mage. Rhapsody terpotong begitu saja, nggak bisa pulang, mau jadi goyang. Ward manipulasi masih coba ditekan.
dimanfaatkan oleh seorang R7. Absoli tetap bertahan hidup, R7 di sana nggak bisa bergoyang lagi dan bahkan mencoba untuk bertahan hidup. Hilang terbakar dengan ada satu buah mid lane terdapatkan Skylar dan ultimate is down Momochan. Oh, Tas kali ini meskipun dia berhasil ngedapetin R7, tapi di sisi lain anti-match pun tumbang. Sebagai salah satu tulang punggung untuk tim EVOS tentunya di area late game, ini sulit banget anti-match dengan 0-2-4 dengan KDA yang tentunya sangat amat kurang bagus untuk seorang Alice. Ini sulit banget, dia berkali-kali di shutdown meskipun dia udah punya Divine Glaive dan dia udah punya satu juga Lightning Ranger bersama dengan juga Clock of Destiny. Tapi ternyata damage-nya nggak cukup. Dan Winter Tranchant kali ini bakal dikombinasikan oleh seorang Ice Queen One harusnya ya. Iya harusnya. Dia butuh Ice Queen One. Dari Skylar di arah lane team dia udah punya satu buah Oracle dan juga punya Radiant Armor yang bisa kita bilang agak sedikit lebih sustain untuk dari segi magical defense-nya. Coba dipaksakan depan sana, poin Starman telah dibuka, menunjukkan RKT dan juga Rhapsody, tapi lihat defense-nya terlalu sakit. Wood Manipulation membuat Albert tertangkap begitu saja dengan last sisa dihindari, tapi ternyata tidak terlalu banyak. Skylar masih mau lebih, mau keman dan masih diselamatkan oleh seorang Tas. Skylar terhentikan pergerakannya, udah gak ada flicker lagi. Skylar hanya bisa terdiam dan para pemain dari tim EVOS Legend gak ada yang berani mendekat dan Skylar harus tumbang di depan sana Momochan. Tarik ulur yang dilakukan oleh seorang Skylar kali ini, dia nggak bisa dapetin One, dia nggak bisa dapetin Tas dan bahkan dia yang harus terpanis karena dia bermain terlalu jauh. Bogemannya masih belum cukup dari seorang Skylar. Kali ini menyisakan R7 sendirian aja dengan tentunya shield yang bakal di-spam oleh seorang R7. Kali ini coba untuk menahan di area mid-nya. Rhapsody udah nggak punya Viraga Armor dan bahkan dia nggak bisa untuk menggunakan Last Insanity-nya. Sementara base dari tim EVOS bakal coba di-clear terlebih dahulu oleh REKT. Oke, dan ini kita lihat dapat salam dari EVOS Fans ya kan. Karena siang-siang ngopi gularen, ngopinya sama siang Wario bisa use banget EVOS Legends, kalian pasti bisa EVOS Roar. Wow. Aku nunggu dari Mimin Anarchy Kingdom ya. Iya, sekarang Kingdom EVOS Fans ya. udah ya. Betul. Oke, kita bakal back to the game lagi Momochan. Yep. Dimana ini bentar turret dari bottom lane yang cukup mahal. Sudah harus pecah yang menimbulkan sedikit celah kecil untuk para minion masuk ke arah base-nya. Momochan, apa yang harus dilakukan EVOS Legends sekali? Kali ini kayaknya harus jaga positioning banget karena One-nya benar-benar diincar habis-habisan. Lihat R7 ngelompat lagi ke area backline-nya. Sementara beberapa pemain dari RRQ mereka udah siap banget di area mid-nya. Formasi 4-1 kali ini. Mengincar ke arah serangan Anti-Match. Anti-Match bakal coba mundur dengan Flying Bolt. Masih ada Winter Tranchant. Dan serangan Anti-Match. Tapi Anti-Match bakal tumbang pertama kali. Sementara R7 bakal menjadi lini di area depan. Jadi sandbag untuk tim RRQ. Sebelum Eagle connect kali ini tapi Skylar-nya masih bisa menemukan RKT. Tas harus hilang juga karena dispersion connect dari seorang Psycho. Sementara Rhapsody bakal coba dipukul mundur. One gak punya immortal, kalau dia sampai tumbang ini bakal sulit banget buat EVOS Legends. Sementara Arkeosi mereka udah mulai masuk. Oh ini bencana, base-nya terekspos begitu saja dan bakal coba diamankan oleh Skylar dengan satu kali pokemnya di CC. Arkeosi take the game one Momochan. Iya, padahal kita ngelihat permainan yang udah baik banget dari teman-teman EVOS Legend, di mana Tas sempat berhasil dapetin momentum, namun memang sulit ketika Alice-nya tumbang, RKT pun tumbang, gak ada yang bisa menjadi lini terdepan tentunya untuk EVOS Legend.